Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Iqbal TV. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya, supaya tidak ketinggalan info-info dari channel ini yang menarik atau nanti ada yang kontroversial ya. Karena ini adalah channel-channel pendidikan dan juga berkaitan dengan channel-channel lain yang tergabung dalam Iqbal TV. Saksikan dan jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang Structure Activity Relationship atau SHAR dari agen anestesi sesi kedua. Dan salam semangat selalu, salam hangat untuk mahasiswa-mahasiswi di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang semakin kece. Dan saya paham adik-adik adalah jenuh mengalami kuliah yang sangat banyak, sangat panjang. Oleh karenanya itu saya sediakan dalam bentuk YouTube supaya bisa diputar kapan saja, di mana saja, ketika lupa, bahkan ketika sudah lulus nanti jika ingin tetap mengikuti pembelajaran ini. Tentunya nanti sudah diupdate lagi ya. Baik, karena kemarin pada sesi pertama kita telah belajar tentang volatile anestesik, injeksi ya, dan juga intravenous anestesik sebagai agen anestesi umum. Dan kita lanjutkan dengan agen anestesi kedua, yaitu lokal anestesi. Sini bisa dilihat ya, contohnya adalah ada yang familiar kasus yaitu Buvanes 0,5%, yaitu mengandung bupivakain. Pada saat itu gencar-gencarnya menimbulkan kematian. Tentunya ini bukan untuk menyangkut melihatkan pada merek ya, maaf, tapi ini adalah sebagai contoh saja untuk pembelajaran. Nah, di situ ada kasus dulu ya, kematian. Betapa pentingnya mempelajari keamanan dari obat-obat anestesi. Nah, itu yang terkenal ada dari suatu produk dari perusahaan ternama ya. Oke, lokal anestesi yaitu apa itu lokal anestesi? Obat yang memproduksi efek lokal anestesi, memberikan efek anestesi lokal ya, jadi bisa secara topikal atau locally by infusion. Digunakan untuk apa? For the temporary relief of pain. Pada waktu yang singkat ya, banyak digunakan di dokter gigi atau minor surgery ya, pembedahan minor ya yang dilakukan. Pembedahan kulit contohnya juga itu bisa. Kemudian they also find use when applied topically. Jadi banyak digunakan juga pada topical untuk relief, menghilangkan dari pain, nyeri, atau itching due to minor burns. Jadi rasa-rasa gatal karena gigitan serangga, minor burns, allergic response, dan kasus hemoroid. Nah, ini banyak diaplikasikan juga karena menimbulkan rasa sakit, jadi dibutuhkan lokal anestesi. Jadi tidak bersifat sistemik ya, hanya di bagian itu saja yang dia mengalami anestesi, loss of sensationsnya. Jadi tidak seperti dengan anestesi umum. Local anestesi produce a local anesthesia without the loss of consciousness or impairment of central cardiorespiratory function. Nah, itu adalah yang di bold merah. Jadi lebih aman ya. The ideal local anesthesia, dia itu memproduce suatu blokade yang reversible. Kalau irreversible tentunya ya selamanya jadi irreversible. Ini bersifat reversible. Dan dia bagaimana aktivitas terhadap pesyarafan, yaitu selektif pada sensory neurons. Seperti kita pada pelajari pada pelajaran sebelumnya. Jadi ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan interneuron. Dia hanya secara selektif ya beraktivitas di sensory neuron saja. Dan dia mempunyai agen ini have a rapid onset dan short duration of action, sehingga keamanannya lebih aman. In addition, the ideal local anesthesia will be free of karena dia hanya berbagian sensory neuron, dan rapid onset dan short duration action will be free of adverse effect and systemic toxicity. Jadi inilah keunggulan dari lokal anestesi ya, secara selektif, dan dia akan bebas dari efek-efek yang tidak diinginkan dan efek toksik secara sistemik. Bagaimana mekanisme aksi dari lokal anestesi? Yaitu dengan menurunkan dari perangsangan saraf pada bagian sensori
ya di situ tanpa menyebabkan resting potensial. Jadi tetap terjadi polarisasi dari ion channel tapi tidak menyebabkan resting potensial. Dan dia memblok pada di sini ada ya alpha subunit dari channel natrium ya, seperti pada kuliah sebelumnya. Jadi mekanisme yang kedua channel natrium ya. Di sini ada pada berikatan pada hidrophobic loop dari D3 dan D4 ya sebenarnya di sini, dan pada segmen yang ke-6 di sini. Pada D4 domain pada segmen yang ke-6 dia akan berikatan hidrophobicnya dengan amino acid residues di sini. Dan berikatan secara reversible dengan mengikat pada jalur channel ion natrium dengan memblok Na transport, dan terjadilah nerve conduction. Secara spesifiknya terjadi pada domain di sini ya, domain 4. Nah di sini ya secara gabungan lah sedikit berpengaruh kepada domain 3 dan bersifat ikatannya secara hidrophobic, mengaruhi kanal cair, dan juga terjadi deaktivasi neuron ya, seperti itu jelas. Bagaimana dengan struktur activity relationship-nya? Relationship-nya yaitu kita akan belajar tadi tentang terbagi menjadi dua ya. Ada kokain di sini dan turunannya, dan ada isogramin dan turunannya. Ini isogramin derive farmakopornya, dan ini kokain derive farmakopor, atau farmakopor itu adalah bagian gugus site of actions-nya. Jadi kalau pada kokain di sini ya, nah ini akan beraksinya bagian aryl ya, bukan Ariel Noah atau Ariel Peter Pan. Ini aryl nih, benzen ya. Kemudian ada bagian karboksil, bagian X-nya di sini, dan ini adalah alkyl amino. X ini nanti bisa diganti-ganti ya, disubstitusi. Bagaimana dengan isogramin? Sama bagian aryl di sini suatu indol ya, suatu indol. Kemudian bagian amina, bagian CX, dan bagian alkyl amino. Nah, ini bagian indol contohnya ya. Kemudian dari kita belajar di sini, kokain itu pertama kali digunakan sebagai anestesi topikal dalam oftalmologi dan sebagai anestesi spinal, tapi dia menyebabkan acute toxicity. Nah, sehingga banyak digunakan sekarang turunannya. Kokain adalah juga merupakan turunan dari alkaloid ya, alkaloid. Jadi banyakkan alkaloid yang bersifat sebagai lokal anestesi. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai catatan, it should be noted that local anesthesia that contain 2E, 2I. Jadi lokal anestesi yang mengandung unsur 2I, ini lidocaine I-nya ada 2, adalah their names are termasuk all anilid derivatif, yaitu bagian dari isogramin. Isogramin dan derive lokal anestesi are anilid derivatif. Ini jelas sebagai turunan anilid ya. Kalau ini sebagai kokain derive farmakopor. Beda ya, sebagai benzoic acid ya, COOH sebenarnya di sini CO ya, benzoic acidnya di sini, tapi ini tersubstitusi oleh alkyl amino. Nah, begitu adalah lokal anesthetic farmakophore based on kokain dan isogramin. Ya, selanjutnya tadi kita bisa lihat ini adalah benzoic acid derivatif ya, karena ini COOH, sehingga nanti kokain analog lokal anestesi ini akan tersubstitusi, bisa dimodifikasi tergantung rantai sampingnya apa yang akan digunakan, R1-nya apa, R2 apa, R3-nya apa. Entah pada posisi orto di sini, ini meta, dan ini para. Nah, ini adalah yang akan mempengaruhinya. Nah, di sini diketahui bahwa aromatic rings harus secara langsung berhubungan dengan karbonilnya. Nah, ini akan mempengaruhi aktivitas yang maksimum. Nah, seperti ini, sehingga bagian alkoksi, amino dan alkyl amino group in the ortho di sini atau para position dapat meningkatkan activity. Karena apa? Mereka meningkatkan densitas dari elektron dari atom karbonil oksigennya. Nah, ini karbonil oksigen. Nah, dengan adanya substitusi dari di sini orto atau para, dia dapat meningkatkan densitas elektron dari karbonil oksigen di sininya. Dia mendorong di sini ya,
terjadi konjugasi dan resonansi dari sini menarik sehingga densitas elektronnya semakin padat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bisa dilihat sini alkoksi, mana tuh yang baru alkoksi, di sini alkoksi rantai sampingnya. Kemudian amino, ini ada amino, kemudian ada alkil amino. Nah, mana yang sebagai bersifat untuk meningkatkan densitas elektronnya, tentunya adalah mendonor elektronnya. Di sini adalah bersifat donasi elektron ke dalam cincin benzen ini. Lalu kalau dibahas bagian dari kokain derivatifnya pada amino alkyl group, not absolutely necessary, jadi tidak secara absolut dibutuhkan untuk aktivitas, tapi amino alkilnya digunakan untuk membentuk kelarutan dalam garam, bentuk garam. Contohnya pada benzokain ya, ini bisa ada di tabel 93. Dan banyak mengandung tertiary nitrogen. Apa tuh tertiary nitrogen? Nitrogen yang tersusun oleh 3 macam rantai samping ya, dan penting dalam pembentukan formasi dari salt, dan tentunya berkontribusi pada optimal activity-nya ya, terkait dengan pKa-nya. Kemudian tingkat kepanjangan dari alkyl group digunakan mempengaruhi apa? Ternyata lipid solubility, karena banyak hidrokarbon tentunya dalam bentuk unionized species. Bagaimana dengan X-Bridge-nya? Tadi kan ada X-Bridge-nya. Kita lihat di sini contoh. Nah, ini X-Bridge ini maksudnya. Nah, X-Bridge-nya ini bisa digantikan oleh atom C, O, N atau S dengan aktivitas seperti ini ya. Jika atom S, maka dia akan lebih besar aktivitasnya. Nah, bagaimana dengan X? Ketika X bridge-nya digunakan dengan N, ternyata sebagai lokal anestesi in amida ini resisten to hidrolisis. Jadi dia memperlama dari durasi aksinya, karena dia tahan lebih terhadap hidrolisis ketika atom X bridge-nya adalah atom N. Lalu kita pelajari struktur affinity relationships dari isogramin analog ya, sebagai anilid, bisa dilihat nanti dalam figur 5 atau figur 4, di mana aryl grupnya itu langsung berhubungan dengan nitrogen, which is then attracted to, berhubungan dengan karbon yang terhibridisasi sp2. Itu bisa dilihat strukturnya. Kemudian methyl group dalam posisi 26 itu meningkatkan durasi dari actions dengan menghindari hidrolisis dari amidanya. Jadi ketika ada methyl group yang tersubstitusi di dalam posisi 26 dari aryl groupnya, itu akan meningkatkan durasi actions. Lalu bagaimana dengan X atomnya? X atomnya tuh penting juga ya, yang paling penting di sini oksigen ya. Kemudian tapi bisa juga digunakan atom N atau C ya. Nah, seperti pada dibukain. Nah, dibuka ini banyak juga yang digunakan ya. Terhadap tabel 94 nanti. Kemudian pada gugus amino alkyl grupnya sama seperti kokain analog ya, berfungsi dalam pembentukan garam, kemudian berkontribusi dalam sifat lipofilisitasnya ya. Dan ini sangat penting ternyata amino alkyl grupnya. Lipofilnya akan mempengaruhi aksinya seperti itu. Nah, ini adalah contoh sifat fisika kimia dan farmakokinetik ya. Nah, dari lokal anestesi. Nah, di sini ada beberapa namanya ya, lokal anestesi, bupivacain ya, ini banyak yang digunakan yang di rumah sakit, akan selalu digunakan dalam proses pembedahan. Kemudian lidocain banyak juga, misalnya orang ngejahit ada dokter dia ngejahit kepala orang misalnya lagi kecelakaan pakai lidocain injeksi. Ini banyak digunakan, dua ini yang banyak digunakan dengan sifat onsetnya yang sangat cepat sekali dalam menit ya, 1-6 menit, ada yang kurang dari 1 menit ya. Di sini benzokain, ini bupivacain ya, pada proses-proses operasi pada spinal ini. Kemudian durasi aksinya hour ya, dalam jam. Nah, seperti ini bisa dilihat berapa lama, dan ini adalah kaitan dengan pKa-nya. The majority of the usual local anesthesia have a pKa. Jadi local anesthesia ini pKa-nya bervariasi dari 7 sampai 9. Jadi pelepasan asamnya itu akan cenderung lebih kurang ya. Jadi therefore the percent ionized at physiology, persen yang sebagai bentuk ionnya, jadi akan bervariasi dengan pKa yang ini ya. Kemudian a balance must be struck between the lipophilic and hydrophilic.
Nah, kan terjadinya keseimbangan antara bentuk lipofilik yang sebagai unionized-nya dan hidrofiliknya yang sebagai ionized-nya ya, terionisasi, untuk bertanggung jawab pada aktivitas maksimalnya dan pada proses penghambatannya di Na channel. Ini akan berpengaruh ya. Jadi beraksinya secara hidrofilik dan lipofilik. Nah, ini adalah tadi di atas tadi adalah berbagai struktur contohan dari isogamin analog lokal anestesi yang merupakan ya turunan alkaloid juga ya. Tadi dari indol, tapi ini karena sudah diderivatif menjadi anilid. Nah, ini adalah R1 dan R2-nya. Ya, yang mana di sini ketika ada metil grup dia akan meningkatkan dari sini densitas elektron di sini ya. Ini kalau digubah jadi metil grup rantai sampingnya. Ini bisa dilihat nih kalau diganti-ganti di sini bupivakain atau metil R1 R2 R3 metil grup, dia semakin meningkatkan tadi kan metil. Dan begitu juga yang lain ya, bisa diganti, dicoba-coba. Tadi ada contohnya dibukain. Baik, bagaimana dengan mekanismenya? Jadi dia akan bersifat apa di sini? Untuk aktivitas yang optimal, bentuk unionized-nya diperlukan pada proses difusi. Jadi melewati transmembran, kemudian mengalami proses reprotonetis sebagai bentuk ionized-nya dan mengikat bentuk Na channel di sini Beigur A6. Jadi ini adalah bentuk unionized kemudian terprotonasi ya. Terprotonasi di sini sama atas bawah sehingga ada dua bagian. A di sini unionized-nya berhubungan dengan ikatan sebagai hidrofobik. Nah, hidrofobik pathway ini denoted by A kalau di gambarnya. Kemudian yang B sebagai bentuk ionized-nya, ini ionized bertanggung jawab terhadap hidrophilic pathway. Jadi dari atas bawah hidrophilic pathway. Nah, dan dia tidak berikatan pada TTX atau STX binding site. Apa tuh TTX STX binding site? TTX adalah tetrodotoxin dan STX adalah saxitoxin binding site. Nah, pada channel dari natrium. Nah, ini bagaimana aksinya adalah tadi sebagai hidrofilik dan lipofilik pathway. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruh dari stereokimia? Juga pengaruhnya sangat kecil ya, nggak terlalu berpengaruh dalam pada local anesthesia interactions dan aktivitasnya terhadap Na channel. Tetapi stereokimia ya doesn't have an important effect on toxicity ya, jadi tidak terlalu berpengaruh. Ini bisa diambil contohnya ada bupivakain dalam bentuk R atau bentuk S ya. Ini S nih di kiri, dia di kiri ya, levo. Dia mempunyai lower cardiotoxicity daripada bentuk R-nya, tapi tidak terlalu berpengaruh di aktivitasnya. Ini adalah sebagai contoh bahwa stereokimia tidak terlalu berpengaruh penting dalam interaksi dari anestesi lokal ini terhadap blocking dari channel Na, tetapi pengaruh sedikit pada level toksisitasnya, tapi sedikit saja. Kemudian metabolismenya juga sama ya pada prinsipnya dengan obat-obat yang lain. Jadi dia adalah mengalami hidroksilasi, kemudian juga terkonjugasi dengan beberapa enzim dan dalam bentuk asam. Kita bisa lihat di sini adalah prokain ya, di mana dia akan terhidroksilasi ya. Di sini COOH menjadi para aminobenzoic acid dan juga dipecah menjadi di sini bagian CH2-nya terhidroksilasi putus ya sehingga menjadi NN-dietil aminoetanol. Bagaimana dengan lidokain? Dia akan mengalami N-dealkilasi, di sini kehilangan alkilnya oleh CYP1A2, kemudian lalu akan mengalami hidroksilasi lebih lanjut untuk menjadi bentuk lebih aman ya, mengalami suatu konjugasi. Dan juga mengalami hidroksilasi oleh CYP1A2 ya di sini selain mengalami dealkilasi, tapi dia juga mengalami proses hidroksilasi. Lalu ini adalah bentuk monoetil glisin silidit ya. Ini adalah bentuk masih central nervous system yang toksik sehingga dia akan mengalami proses lebih lanjut menjadi no chain S toxicity, dan di proses selanjutnya ini kehilangan asetoksinya di sini
ya, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dia diproses lebih lanjut juga sehingga mengalami konjugasi asam ya, produk asam seperti di sini sebagai karboksilat, dan mengalami hidroksilasi juga yang akhirnya mengalami konjugasi dan lalu kemudian diekskresikan ya, diekskresikan. Jadi dia mengalami hidroksilasi juga dalam plasma atau ada tisu ya, jadi sehingga mengalami selain plasma di kidney, liver, dan tempat-tempat di mana dia diadministrasikan. Begitu metabolisme dari anestesi lokal ya. Kemudian efek samping atau efek yang tidak diinginkannya banyak berpengaruh pada lokal anestesi apa? Kardiovaskular efek. Contohnya apa? Miokardial, hipotensi, cardiac output, heart block. Nah, bisa banyak dibaca di sini bradikardi, cardiac arrest. Jadi berhubungan banyak pada kardiovaskular efek. Pentingnya gitu. Kemudian CNS efeknya apa? Dia menyebabkan depresi, eksitasi, dizziness, tinnitus, drowsiness, ngantuk, pusing, muscle twitching, kedut-kedutan ya, ototnya berkedut-kedut, kemudian kejang, respiratory arrest bahaya juga ya, dan disorientasi dari saraf atau eksitasi yang berlebihan ya, menjadi perangsangan saraf yang berlebihan. Dan lokal anestesi ini juga menimbulkan drug-drug interactions ya. Contohnya pada golongan benzoic ester, dia ternyata dengan adanya cholinesterase inhibitors dapat memperlama dari durasi aksi dari benzoic acid ester. Begitu pula dengan atropine-like anticholinergic bisa memperlama dari durasi actions. Dengan apa? Competing for cholinesterase. Kemudian anelit lokal anestesi itu dia dapat meningkat atau menurunnya durasi aksinya ketika diadministrasikan dengan suatu enzim initiator atau inhibitor. Contohnya simetidin. Biasanya akan memperlama aksi adalah dengan adanya simetidin ya. Kemudian mempercepat. Nah, sini ada barbiturat. Seperti itu dia efek interaksi dari antar obat ketika diadministrasikan atau co-administers dengan obat lain. Dan sebagai clinical application, tentunya lokal anestesi ini banyak digunakan sebagai utama pada short term relief of regional pain. Ini banyak digunakan dalam operasi spinal ya, dimana diinjeksikan pada bagian epidural dan intrathecal space. Nah, ini tentunya ahlinya di sini ada dokter anestesi dan penata anestesi akan menginjeksikan pada bagian epidural ya, di sini epidural. Nah, dan ada intrathecal space. Nah, ini adalah bagian dari spinal ya. Nah, tulang belakang di sini ada strukturnya sini lumbal 3 dan lumbal 4 epidural ya, di antara dekat sini bagian epiduralnya. Nah, tadi ya bagian epidural sini bagian intrathekalnya. Jadi selip sedikit ya mati ya, bisa bahaya. Apa itu bagian dari epidural, dan itu kita bisa lihat bahwa struktur segmen dari spinal yaitu terdiri dari serviks, torak, dan lumbar, sacrum, dan koksid ya, ini bagian bawahnya. Nah, ini adalah bagian spinal cordnya di mana persarafan itu bereaksi. Nah, serviks, torak, dan lumbar itu dia dibagi lagi ya. Ini pelajaran anatomi dasar. Kemudian misalnya tadi serviks ada C1 sampai C8, serviks 1, serviks 8. Di sini ada levelnya di sini ya. Kita bisa raba di sini sebenarnya kalau pada tubuh kita, dan ada bagian torakal di sini dan bagian lumbal, dan ini adalah bagian sakral S1 sampai S5, dan ini bagian coccygeal nerves one pair. Nah, ini adalah bagian struktur dari spinal ya, dimana tadi tempat itu nanti akan diinjeksikan ya di daerah-daerah spinal cords tentunya. Oke, baik. Pesan dari kuliah ini adalah gunakan anestesi secara bijak. Ketika Anda telah mengetahui anestesi, jangan salah gunakan seperti situ menggunakan kloroform sebagai untuk membius orang lain. Jangan habis belajar ini lalu beli kloroform lalu membius temannya. Hati-hati, karena seharusnya anestesi digunakan pada pasien yang membutuhkan, seperti di sini pada pasien-pasien yang membutuhkan pembedahan dan lainnya. Baik, semoga tetap semangat dan bisa bermanfaat. Salam Apoteker Indonesia.